Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah yang memilih kita untuk mencintai ilmu dan memakmurkan majelis ilmu, karena majelis ilmu di antara taman-taman surga. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sedikit kita mengulang pada halaman 16 pada alinea paling bawah, alinea ketiga, dan pada baris yang ketiga juga. Di situ disampaikan al-haditsul ladzi yanussu ala anna Allaha yuriyal mayyita. Garis bawahi kata anna Allaha yuriyal mayyita indama yudha'u fi qabrihi maq'adahu minal jannah wan nar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mayit ketika diletakkan di liang lahatnya. Dan kita sudah mengambil kaidah. Apa kaidahnya? Siapa yang ingat? Ru'yatul mayyit ka ru'yatun naim yarul hulma, atau al mayyit kan naim yarul hulma. Ini kaidah, kita ingat baik-baik bahwa orang yang sudah meninggal, mayit dalam kuburnya itu seperti orang tidur bermimpi. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya panca indera yang 5 aktif. Jadi sebetulnya indera itu ada 6. Indera yang ke-6 itu ya indera nyawa atau indera ruh. Ketika orang meninggal dan ketika manusia tidur, itu panca indera aktif. Kalau orang tidur, kalau dia bermimpi, satu-satunya indera yang bahasa kita dalam bahasa kekinian, indera yang offline itu hanya nyawa. Indera nyawa yang offline, seluruh indera online, aktif. Bahasa Arabnya kalau panca indera itu al-hawaisul khamsah. Al-hawaisul khamsah, al-basar, as-sama, az-dzauq, al-lamas. Satu lagi apa? Indra dengar, indra lihat, indra rasa, indra pengecap. Satu lagi? Akal. Indra raba, ya. Indra raba. Panca indra, indra melihat, indra mendengar,
Mencium, maaf, mencium. Ya, indera mencium. As-sam, al-basar, as-sama, as-sam, az-dzauq, al-lamas. Panca indera. Al-hawaisul khamsah. Maka orang meninggal, orang mati sama. Jika orang tidur bermimpi, maka semua inderanya aktif. Orang bermimpi bisa mencium, orang bermimpi bisa melihat, orang bermimpi bisa mendengar, orang bermimpi bisa merasa, orang bermimpi bisa mengecap, merasakan manis, asam, asin, tawar. Persis seperti orang yang meninggal. Jadi jangan kita mengira orang meninggal itu mati rasa, enggak. Yang kita sudah sampaikan sebagai penguat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa di kubur itu ada nikmat, ada azab, dan itu bisa dirasa oleh orang yang mati walaupun sudah tidak bernyawa. Nah, itu kaidahnya, yaitu al-mayyit kan naim yaral hulma. Al-mayyit kan naim yaral hulma. Orang mati itu seperti orang tidur yang sedang bermimpi. Ya, itu lebih kurang penjelasan pada halaman 16. Halaman 17 dan 18 itu para ustadz wal ustazah hanya mengandung perdebatan apakah surga neraka itu sudah diciptakan. Tapi yang penting kita bacakan hadis tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung lihat hadisnya. Langsung lihat hadisnya itu alinea kedua pada baris ke-3 atau dimulai dari ke-4. Waqad rawat Tirmizi. Lihat dari waqad rawat Tirmizi fi jami'ihi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Jami', min hadisi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahima lailatan usriya bi. Kata Nabi, laqaitu Ibrahima lailatan usriya bi. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diisrakan. Pada malam aku diisrakan, artinya bertemu dengan Nabi Ibrahim, perjumpaan dengan ruh Nabi Ibrahim yang Allah izinkan Rasulullah melihat secara fisik. Padahal ruh, tapi ruh itu dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ini terjadi pada langit ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra dan Mi'raj. Faqala, yaitu berkata Nabi Ibrahim di malam itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salama. Wahai Muhammad, bacakan untuk umatmu dariku salam. Artinya aqri di sini baligh ummataka minnis salam. Aqri ini fi'il amar dari qara'a yang berbentuk rubai mazid. Jadi fi'il madinya aqra'a. Kalau qara'a membaca, kalau aqra'a membacakan. Fi'il amarnya aqri, wazan af'il. Aqra'a yukri'u artinya ballagha yuballighu. Aqri balligh, muradifnya, persamaan katanya. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad salam dariku. Nah, di sini ada pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa di antara sunnah para nabi
Jadi kita katakan sunnatul anbiya wal mursalin, saling berkirim salam. Jadi sunnatu tablighi salam lil ghaib abral hadir. Nah, ini kaidahnya. Sunnatu tablighi salam lil ghaib abral hadir. Jadi sunnah berkirim salam, sunnah mengucapkan salam untuk orang yang tidak hadir melalui yang hadir. Misalnya saya menyampaikan, Pak Peno, tolong sampaikan salam saya ke Ibu Khofifah misalnya, karena beliau barangkali sedang ada undangan ya ke Gubernur Jawa Timur. Nah, itu sunnah, boleh. Ya, kita menyampaikan salam kepada orang yang tidak hadir sunnah. Ini seperti Nabi Ibrahim berkirim salam untuk kita umat Nabi Muhammad SAW lewat Rasulullah SAW. Jadi itu namanya sunnah tablighi salam lil ghaib abral hadir, melalui orang yang hadir. Jadi sunnah. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbati. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa surga itu subur tanahnya, thayyibatut turbah, azbatul ma'i, jernih airnya, wa annaha qi'anun, qi'anun tanahnya gembur, datar, artinya subur. Landai, subur, gembur. Artinya begitu turun hujan maka tidak butuh pupuk, langsung menumbuhkan tanaman. Apa saja yang ditanam dalam bahasa Arab disebut tanahnya qi'an. Qi'an, landai, subur, gembur. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan menanamnya ghiras, ghiras artinya zira'ah, ghirasaha artinya zira'ataha. Cara bertani tanam surga itu, cara bertani di tanah surga cukup membaca ini yang lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kabar gembira Nabi Ibrahim agar kita memperbanyak tanaman, pohon, tumbuh-tumbuhan di surga. Jadi para ikhwan wal akhwat, ustadz ustazah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berharap kita masuk surga, enggak. Kita masuk surga itu bisa kita katakan bonus minimal, bonus paling sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menunggu kita untuk memperbanyak pohon, memperbanyak tanaman, memperbanyak tumbuhan. Ciptakan kebun yang rindang di surga lewat ini. Jadi setiap kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan kita tidak boleh pelit dengan diri kita sendiri. Istana kita di surga butuh pohon rindang, butuh kebun, butuh taman yang indah. Maka setiap kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu sudah tumbuh pohon. Dan dalam hadis yang lain, pohon di surga itu, ya, kata Nabi SAW, pohon surga, satu pohon surga itu mampu dikelilingi oleh orang berkuda 100 tahun baru bisa mengelilingi pohon surga. Kita bayangkan luasnya surga, itu satu pohon. Jadi mari kita tidak boleh pelit. Begitu ingat, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memperbanyak pohon dan memperindah, mempercantik surga dengan kebun, sawah, ladang yang indah, yang rindang. Itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk itu dikenallah istilah oleh para ulama, namanya dua mar. Dua mar yaitu i'mar dan ismar. I'mar dan ismar. I'mar memakmurkan atau membangun, itu namanya i'mar. Alif, ain,
mim alif ra, i'mar, membangun. Artinya kita memperbanyak istana. Ya, selain kita memperbanyak kebun, sawah ladang, pohon rindang, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak i'mar, memperbanyak istana, memperbanyak gedung, memperbanyak bangunan fisik di surga. Jadi dikenal istilah i'mar dan ismar. Ismar dari kata samarah, buah. Artinya bercocok tanam. Artinya memperbanyak pohon, memperbanyak tanaman, memperluas kebun di surga. Kalau ismar tadi sudah kita sampaikan. Kalau ismar memperbanyak tasbih yang lengkap, tasbih kamil, tasbih yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ismar. Adapun i'mar menambah istana, memperbanyak gedung, memperluas bangunan, itu dengan cara pertama bangun masjid kalau kita mampu, i'mar, atau disiplin menjaga sunnah rawatib. Sekali lagi, jangan pernah pelit kepada diri sendiri, ya, karena itu ibadah akan kembali kepada kita juga, bukan hanya mengagungkan Allah, enggak, tapi akan kembali kepada pengamalnya. Terutama yang 12 rakaat sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, man hafadha ala sintai asyarah rakaah min ghairi faridah fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa saja yang disiplin menjaga 12 rakaat sunnah rawatib, pendamping sholat wajib, ghairu faridah, yang 12 rakaat itu bukan sholat wajib, enggak, bukan sholat fardu, 12 rakaat sehari semalam. Kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan. Baitan artinya qasran. Jadi jangan kita bayangkan rumah, enggak. Jika Nabi mengatakan rumah di surga, itu artinya qasran, istana. Banallahu lahu baitan fil jannah artinya banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan baginya istana di surga, ya. Jadi kalau kita disiplin, setiap 24 jam kita membangun istana di surga. Istana yang paling kecil, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa semiskin-miskinnya orang di surga adalah setara Nabi Sulaiman dilipatkan 10 kali. Ya, itu orang miskin di surga. Artinya istana paling kecil di surga adalah istana Nabi Sulaiman kalikan 10. Sekali lagi, jangan pernah bakhil terhadap diri sendiri. Sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Itu cara kita i'mar dan ismar, ya. Yang 12 rakaat itu para ulama, kalau tidak kita katakan ijma, tapi mayoritas ulama mengatakan yang 12 rakaat adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2, 4, 2, 8. Tambah lagi 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Tuh, itu sunnah rawatib yang 12 rakaat. Baik Ustadz Ustazah, kita lanjutkan saja langsung ke halaman 19. Langsung ke halaman 19. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, khazanatun nar. Khazanatun nar. Khazanah artinya harasah, hafadhah, penjaga. Penjaga, pemelihara, pengelola, yaitu malaikat-malaikat penjaga neraka. Pembahasan kita yang utama adalah pembahasan masih tentang neraka. Yaqumu 'alan nari malaikatun. Yaqumu di sini artinya yahrisu.
Menjaga api neraka itu yaitu para malaikat. Artinya para malaikat yang menjaga neraka. Khalqahum azimun. Penciptaan mereka artinya bentuk mereka. Khalqahum artinya syaklahum atau jismuhum, jasadahum. Jasad malaikat itu, jisim malaikat itu, bentuk malaikat itu besar. Besar. Ya. Seberapa besar Pak Ustadz malaikat? Malaikat besar. Dalam hadis dikatakan bahwa antara daun telinga malaikat dengan bahunya, antara daun telinga malaikat dengan bahunya itu 700 tahun terbangnya burung. Jadi kalau burung terbang dari daun telinga malaikat ke bahu malaikat itu, dari start ke finish itu butuh 700 tahun. Bayangkan besarnya malaikat. Nabi pernah bertemu malaikat dengan wujud yang asli. Ketika itu malaikat Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi. Kata Nabi SAW, lahu situmi'ah janah. Malaikat itu mempunyai, khususnya malaikat Jibril, malaikat paling besar, paling azim, bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap, situmi'ah janah. Dan Jibril itu kalau dia berada di antara langit dan bumi, saddal ufuk, menutupi horizon. Artinya jika malaikat Jibril antara langit dan bumi pada suatu tempat pada jam 12 tengah hari, maka keadaan akan gelap gulita, matahari akan tertutupi oleh malaikat Jibril. Itu besarnya malaikat. Ya, daun telinganya saja dengan bahunya 600-700 tahun terbangnya burung. Itu malaikat. Tentu yang menciptakan malaikat lebih besar dari itu. Makanya kita setiap sholat diawali dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Memang Allah paling besar. Malaikat saja besarnya seperti itu, apalagi Allah yang menciptakan malaikat. Itu maksud daripada khalquhum azim, artinya kabir. Syakluhum kabir. Wa ba'suhum syadid, artinya malaikat itu qawi. Syadid artinya qawi. Malaikat itu selain besar, dia juga kuat. La ya'sunallaha alladzi khalaqahum, tidak pernah mengingkari Allah yang telah menciptakan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi malaikat makhluk paling taat, tak pernah bermaksiat, tak pernah melanggar, disiplin, taat yang total, tidak pernah membangkang, apalagi menentang. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu guru, muncullah teori yang disebut dengan teori homeschooling. Ada madrasah di rumah, ada sekolah di rumah. Karena apa? Karena kita sebagai keluarga, apalagi sebagai kepala keluarga, adalah sebagai guru di rumah. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu, anak istrimu, menantu cucumu, jaga baik-baik. Jaga mereka agar jangan mereka sampai menjadi bahan bakar neraka. Jangan sampai mereka terjilat oleh lidah-lidah api neraka. Jadi ada pendidikan di rumah. Oleh karena itu para ahli pendidikan, ya, jika pendidikan itu memiliki 3 kompetensi,
kompetensi spiritual, kompetensi moral, dan kompetensi intelektual. Maka spiritual itu adalah porsi rumah, porsinya homeschooling, porsinya ayah bunda, porsinya abi umi. Jadi putra putri kita mendapatkan kompetensi spiritual, hubungan dia dengan Allah menjadi soleh, itu dimulai dari rumah. Dan itu harus menjadi porsi terbesar pendidikan ayah bunda untuk buah hati mereka. Kalau kompetensi moral, kita dibantu oleh tetangga. Makanya kita berusaha mencari tetangga yang soleh, karena tetangga ikut membantu membangun karakter soleh anak cucu kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ad-dar qoblal jar. Bangun rumah itu tapi cari tetangga dulu. Ya, tetangga dulu baru rumah. Usahakan tetangga yang soleh. Cari lokasi rumah, tapak rumah di lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Nah, jadi moral kita dibantu oleh tetangga. Kemudian kompetensi yang ketiga, kompetensi intelektual. Itu kita dibantu oleh kolega. Ya, kalau intelektual kita dibantu oleh kolega, oleh relasi, oleh partner. Ya, bisa sekolah, bisa madrasah, bisa pesantren. Jadi Bapak Ibu guru, bahwa 3 kompetensi dikawal oleh 3G. Kita selalu menggunakan istilah supaya mudah diingat. 3 kompetensi, yaitu spiritual, moral, dan intelektual, dikawal oleh 3G, yaitu keluarga, tetangga, kolega. Nah, ini yang kita sebut dengan segitiga emas pendidikan, ya, keluarga, tetangga, kolega. Maka pesantren, sekolah, raudhah, playgroup itu bagian dari kolega. Pembentukan porsi terbesarnya adalah kompetensi intelektual. Sebaiknya keluarga mengambil peran, mengambil porsi yang lebih banyak, yaitu di bidang spiritualnya, hubungan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Tentang malaikat Allah lanjutkan firman-Nya, wa quduhan nas wal hijarah. Api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya, manusia dan batu menjadi bahan bakar api neraka. Alaiha malaikatun, yang dijaga oleh para malaikat. Allah menakut-nakuti hambanya supaya hambanya itu tahu bahwa neraka adalah puncak penderitaan. Jadi Allah sengaja menggunakan kata menakut-nakuti, takhwif. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malaikatun ghiladun. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, ghilaz. Arti ghilaz, para jamaah, ghilaz artinya adalah la yarhamuz zalim. Tidak pernah menyayangi orang yang zalim. Nah, itu maksud ghilaz di situ. Kasar tapi dalam makna yang positif. Kasar, keras, tidak mengenal kasih sayang terhadap siapa? Terhadap pelaku penzaliman, pelaku pendosa, penoda, pembangkang, penentang. Itu maksud ghilaz. Ghilaz, la yarhamuz zalim. Malaikat yang kasar, syidad, keras. Keras. Artinya malaikat itu tidak ramah. Malaikat neraka itu tidak ramah, tidak senyum. Malaikat neraka itu marah, emosi. Ya. Mereka menjalankan perintah Allah. Tidak ada kasih sayang pada
malaikat penjaga neraka, karena mereka berhadap-hadapan dengan para penjahat, para pendosa, para penoda. Ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap perintah untuk mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa iddatuhum tis'ata asyara malakan. Nah, ya. Jadi jumlah malaikat penjaga neraka itu Allah sampaikan. Jumlah mereka ada 19. Malaikatnya ada 19. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan para pendosa ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tazar. Neraka saqar itu kalau sudah membakar tidak akan menyisakan. La tubqi, tidak akan meninggalkan ampas, tidak akan meninggalkan abu, habis, tidak menyisakan. Wala tazar, dan tidak ada yang ditinggalkan. La tazar artinya la tatruk. Lawahatul lil basar. Lawahah artinya harraqah, pembakar kulit manusia. Jadi lawahah bermakna harraqatul jild. Harraqatul jild, pembakar kulit manusia. Lalu kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Ya, api neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Wa qad fatanal kuffaru bihadzal adadi. Orang kafir terfitnah dengan jumlah ini. Jadi orang kafir menurut para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka menyepelekan, tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena menurut mereka andai pun Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka, mereka merasa mampu mengalahkan malaikat karena jumlahnya cuma 19. Nah, itu maksud fatanal kufar. Jadi sebagai ujian bagi orang kafir dari Allah ketika mereka di dunia ini meremehkan api neraka. Ah, cuma api, dijaga oleh 19 orang, jumlah kita banyak. Ya, jumlah orang kafir itu kan jutaan, miliaran, triliunan, hanya Allah yang tahu. Mereka meremehkan. Faqad zannu annahu yumkinu taghallubu ala hadzal adadil qalil. Nah, kata orang kafir menurut para ulama. Jadi mereka mengira bahwa mereka akan bisa menang. At-taghallub, at-taghallub artinya al-intisar. Jadi orang kafir mereka mengira bahwa jumlah malaikat yang 19 itu akan mampu dikalahkan. Mereka akan menang. Malaikat akan dikalahkan. Ala hadzal adadil qalil. Karena jumlahnya sedikit. Ya, jumlah malaikat cuma 19 saja kok. Masih bisa kita lawan menurut orang kafir. Wa ghaba anhum annal wahida min haula'i yamlikul quwwah, yamliku minal quwwati ma yuwajihu bihil bashara jami'an. Wa ghaba anhum artinya mereka lalai, luput dalam benak mereka bahwa satu malaikat bisa mengalahkan seluruh manusia. Satu malaikat yamliku minal quwwah, malaikat itu, satu malaikat itu memiliki kekuatan, yamliku minal quwwah ma yuwajihu bihi minal basar jami'an, akan berhadapan dengan manusia
seluruh manusia, maka seluruh manusia akan dikalahkan dengan satu malaikat Allah. Bagaimana kita nggak kalah? Iya. Kenapa kita bisa kalah? Tentunya alasan yang paling jelas karena kita kecil. Dikumpulkan seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang ilmunya hanya Allah yang tahu, dikumpulkan mereka semuanya, dihidupkan mereka semuanya, masih besar fisik malaikat. Kita pernah mengenal misalnya Aderai, ya misalnya Aderai binaragawan. Jika seluruh manusia bertubuh seperti Aderai, masih besar malaikat. Yang tadi kita sampaikan bahwa tubuh malaikat itu antara bahu dengan daun telinga itu adalah 700 tahun terbangnya burung. Besarnya malaikat. Walidzalika aqbal haqqa ala ma sabaqa biqaulihi wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnah lilladzina kafaru. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali dari malaikat, dan kami tidak menjadikan jumlah mereka kecuali fitnah, artinya ujian bagi orang kafir. Nah, sengaja Allah memberitahu jumlah malaikat itu hanya 19 supaya orang kafir merasa mampu mengalahkan malaikat, tapi pada akhirnya mereka akan terbelalak mata mereka ketika melihat ternyata malaikat itu besar. Haitsu zakara adadal malaikatil ladzina ikhtaro. Kita lanjut halaman 20. Ikhtarral kufaru bikillatihim. Nah, jadi malaikat itu akan tertipu dengan jumlah malaikat neraka, yaitu baru malaikat neraka para jamaah, ya. Jumlah malaikat itu banyak. Namun Allah memberitahu jumlah malaikat neraka 19. Pada hakikatnya malaikat itu jumlahnya banyak. Kita diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa setiap hari malaikat punya masjid Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu posisinya di atas langit sejajar dengan Ka'bah. Ditarik garis lurus ke atas, maka disitulah posisi Baitul Ma'mur, masjid para malaikat. Yang masjid Baitul Ma'mur itu setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Dan ketika mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke masjid tersebut, ganti malaikat baru lagi, 70.000 lagi setiap hari. Bayangkan jumlah malaikat. Ya. Jadi tidak bisa kita membayangkan betapa besarnya Allah, betapa besarnya alam semesta. Ya. Kita lihat saja jumlah malaikat yang 70.000 setiap hari. Dari dulu sampai sekarang terus 70.000 bergantian. Zannu annahum yumkinuhum mudafa'atuhum wa mumana'atuhum. Ya, seperti tadi bahwa malaikat orang kafir mengira mereka akan mampu mengalahkan malaikat. Walam ya'lamu anna kulla wahidin minal malaikati la yumkinul basharu kulluhum muqawamatuhu. Mereka tidak tahu bahwasanya satu malaikat tidak akan mampu dikalahkan oleh manusia seluruhnya. Wa haula'il malaikatu humul ladzina sammahumullah bi khazanati jahannam. Nah, jadi malaikat penjaga neraka itu Allah yang memberi nama, ya. Allah memberi nama dengan nama Zabaniyah, juga dengan nama khazanah. Khazanah artinya harasah. Ini bentuk jamak yang jamak ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk
perempuan, bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Misalnya tolabah. Tolabah bisa untuk santri, bisa untuk santriwati. Seperti di surat Abasa wa Tawalla, ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi kafarah, fajarah berkumpul padanya muzakkar dan muannas. Ya sama seperti khazanah, harasah, hafazah, penjaga jahannam. Sammahumullah bi khazanati jahannam. Allah memberi mereka nama dengan khazanah jahannam, penjaga neraka jahannam. Fi qoulihi ta'ala wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu anna yauman minal azab. Jadi penduduk neraka itu berkata kepada penjaga jahannam, ud'u rabbakum, wahai malaikat, mintalah kepada Allah. Ud'u rabbakum artinya is'alu rabbakum. Wahai para malaikat, ya, kata penghuni neraka, bantu kami, minta kepada Allah, yukhaffif anna yauman, satu hari saja malaikat, Allah meringankan bagi kami azab. Luar biasa. Jadi begitu mereka tersiksa, mereka minta asalkan satu hari saja Allah meringankan azab. Yukhaffif anna yauman, artinya yauman wahidan, yukhaffifullahu lanal azab yakfina, cukup bagi kami wahai malaikat zamaniyah, malaikat khazanah, satu hari saja bantu kami agar Allah meringankan azab. Azabnya enggak usah dihilangkan, enggak apa-apa, yang penting Allah ringankan. Inilah rintihan, jeritan, keluhan penghuni neraka, minta satu hari saja Allah meringankan azab. Tapi hayhata, tidak mungkin, ya, doa mereka tidak akan dikabulkan. Baik, kita lanjutkan halaman terakhir, halaman 21. Al-faslu tsalis, sifatun nar, bentuk neraka. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama, makanun nar, tempat api neraka. Artinya di mana tempat neraka itu? Ikhtalafal ulama'u fi mauqi'in nari al-an. Para ulama berselisih pendapat tentang tempat neraka sekarang. Kan akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa neraka sudah ada. Sekarang sudah ada neraka, surga juga. Lalu para ulama punya wacana diskusi. Neraka pasti sudah ada, tapi di mana? Timur, barat, selatan, utara. Faqala ba'duhum hiya fil ardis sufla. Maka sebagian para ulama berkata bahwa neraka itu sekarang ini adalah di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Jadi berada di lapisan bumi yang paling bawah. Ini juga masuk akal. Masuk akal sekali. Ya, kita lihat gunung api yang meletus. Itu mereka mengeluarkan apa? Mengeluarkan api, awan panas, lahar dingin. Bahkan di bawah laut itu Allah firmankan, ya, di bawah laut, di bawah samudra itu ada api. Yang api itu nanti akan Allah nyalakan. Di surah At-Takwir Allah firmankan, wa idzal biharu sujjirat. Jadi di hari kiamat samudra menjadi lautan api. Wa idzal biharu sujjirat, ketika lautan dinyalakan. Artinya laut yang sekarang berbentuk air itu nanti atas izin Allah akan bisa berbentuk bensin, pertalite, pokoknya bahan bakar. Samudra akan menjadi bahan bakar. Wa idzal biharu sujjirat.
Wa qala akharun hiya fis sama. Ulama yang lain mengatakan enggak, neraka itu enggak di bumi, tapi neraka itu di langit. Dalil mereka adalah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi diizinkan Allah melihat neraka. Jadi ikhtilaf ulama. Ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan di bumi, ada yang mengatakan di langit. Wa qala akharun bitawaqquf. Bitawaqquf artinya bisukut. Sukut. Jadi sebagian ulama lebih baik diam. Nah, itu maksudnya, diam. Artinya netral. Mereka diam, tidak mengatakan di langit, tidak mengatakan di bumi. Mereka memilih bahasa musyawarahnya itu abstain, tidak memberikan pendapat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa shawab, ini barangkali sikap yang benar, sikap netral ini yang benar. Li adami wurudin nasin sharihin sahihin yuhaddidu mauqi'aha, karena tidak ada nas yang jelas, yang tegas, yang benar penentuan tempat neraka. Wa minal ladzina tawaqqafu fi hadza al-Hafiz As-Suyuti. Nah, di antara para ulama yang memilih sikap abstain, netral, diam adalah Imam As-Suyuti. Qala, berkata Suyuti, wa taqifu anin nar. Taqifu artinya taskut, sebaiknya Anda diam tentang api neraka, yaitu tempat neraka itu di mana, lebih baik diam. Au taqulu fiha bil waqf, artinya tidak usah membahas tempat neraka, pembahasannya dihentikan. Kata Suyuti, haitsu la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Falam yasbut indi haditsun a'tamiduhu fi dzalika, aku tidak mempunyai hadis yang bisa aku jadikan pijakan dan pegangan. Ya, barangkali para jamaah, Bapak Ibu guru, para santri, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sudah pukul 7 lewat 26 menit. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, terus menyamankan diri untuk memakmurkan majelis ilmu, karena majelis ilmu salah satu taman surga dan pintu yang paling luas untuk menuju surga. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, ia keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari tempatnya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan permudah, Allah akan buka baginya jalan menuju surga. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.